Tiongkok terkenal dengan gudangnya dewa. Seperti manusia, dewa juga punya geng dong. Hari ini Intan mau membahas satu geng dewa yang cukup terkenal di Tiongkok, yaitu 8 dewa atau pasien. 8 dewa ini simbol keberuntungan bagi masyarakat Tionghoa. Dan salah satu tema favorit seniman-seniman Tiongkok untuk dijadikan objek yang digambarkan dalam keramik atau porselen. Jadi kalau misalkan teman-teman plesiran ke Tiongkok, mampir ke toko souvenir, banyak souvenir yang gambarnya 8 dewa, jangan malu-maluin tanya ke temannya, itu boyband apa? Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Atas request dari Agus Salim, hari ini Intan mau membahas 8 dewa. 8 dewa ini mewakili kehidupan anak muda, lansia, kemiskinan, kekayaan, rakyat jelata, ningrat, pria, dan wanita. Siapa sih sebenarnya 8 dewa itu? Yuk kita bahas satu persatu. Dewa yang pertama yang Intan bahas adalah Chong Li Juan. Chong Li Juan ini dewa tertua sekaligus pemimpin dari 8 dewa. Chong Li Juan sering disebut dengan sebutan Han Chong Li atau Chong Li dari dinasti Han. Dinasti Han tuh guys, dinasti sebelumnya Samko. Dewa-dewa lainnya itu dinasti sesudahnya Samko itu. Makanya dia itu tua banget sudahan. Chong Li Juan itu biasanya bawa kipas. Kipasnya itu mirip daun palem. Kipasnya itu gede. Sekali tebas, orang mati bisa hidup. Batu bisa jadi permata. Chong Li Juan ini digambarkan dia itu gemuk, buncit, dan saking buncitnya itu bajunya itu kan nggak pas ya. Sampai perutnya itu selalu kelihatan, berkumis, berjanggut, dan pastinya dia bawa kipas. Saat Chong Li Juan ini bertapa, tiba-tiba tembok di sebelahnya itu runtuh. Di balik tembok itu ada kereta giok. Kereta giok itulah yang membawa Chong Li Juan itu terbang ke atas, menembus awan dan menjadi dewa. Dewa yang kedua adalah Li Tie Kuai atau Li si tongkat besi. Li Tie Kuai ini dia punya sifat yang pemarah tapi baik hati. Nggak kayak situ. Di depan senyum-senyum tapi di belakang nosok. Ayo. Li Tie Kuai ini dia hidup di dinasti Zhou Barat. Dia digambarkan sebagai dewa yang penampilannya itu kayak pengemis tua, wajahnya kotor, jenggotnya panjang, baju compang-camping, rambut acak-acakan. Awalnya guys, Li Tie Kuai ini dia itu orangnya cakep loh. Saat Li Tie Kuai ini lagi cakep-cakepnya, masih cakep gitu ya, dia bilang sama muridnya, rohku ini mau jalan-jalan ke surga. Aku mau tapa, kamu jaga aku ya. Kalau dalam 7 hari aku belum bangun, ya kamu bakar aja jasadku. Berarti aku sudah jadi dewa. Muridnya itu namanya Li Qing. Dalam waktu 6,5 hari, Li Qing itu sudah membakar tubuh Li Tie Kuai. Karena Li Qing ini mamanya itu sakit, jadi dia harus segera menengok mamanya. Nah, Li Tie Kuai saat rohnya kembali, bingung kan, wah jasadnya sudah kebakar. Otomatis Li Tie Kuai itu cari jasad dan kebetulan ada jasad pengemis tua yang baru saja meninggal. Ya udah dimasuki sama Li Tie Kuai itu. Li Tie Kuai ini itu konon dia didatangi oleh Lao Zhi atau dikenal juga dengan Taisang Lao Jing.
Dai Xiao Laoqing itu dia itu ngasih buli-buli merah ke Li Dequai. Isi dari buli-buli merah itu obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Termasuk COVID nggak ya? Sejak saat itu Li Dequai itu sering mengobati orang sakit dan banyak menyembuhkan orang yang sakit. Dewa yang ketiga adalah Li Tongpin. Li Tongpin ini dia hidup di dinasti Tang. Dia juga dipanggil Sun Yang. Saat Li Tongpin ini lahir, rumahnya itu baunya itu harum. Ada musiknya itu dari surga, itu tuh mengumandangkan lagu yang sangat merdu. Dan juga ada sinar yang menembus tirai bambu untuk menerangi ibunya Li Tongpin ini yang lagi bersalin. Li Tongpin ini dia itu seorang pelajar dan digambarkan dia itu pelajar yang membawa pedang. Pedangnya itu digunakan untuk membunuh setan. Li Tongpin itu berguru kepada Chong Li Juan untuk menjadi dewa. Dan dikabarkan Chong Li Juan ini ngetes Li Tongpin ini sampai 10 kali. Sampai akhirnya Li Tongpin ini mencapai tahap pencerahan dan menjadi dewa. Kalau teman-teman ingat, pertama kali kolaborasi antara Jackie Chan sama Jet Li, film Forbidden Kingdom itu ya, itu Jackie Chan jadi Li Tongpin loh. Di situ juga ada Liu Yifei juga. Buat teman-teman yang mau nonton di YouTube juga sudah ada tuh. Teksnya pakai bahasa Indonesia malahan. Dewa yang keempat adalah Zhang Guoliao. Zhang Guoliao ini dia hidup di dinasti Tang. Zhang Guoliao ini suka meramu minuman. Dan minuman itu minuman dari tumbuh-tumbuhan ya. Kalau diminum bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Zhang Guoliao itu dilukiskan dia itu naik keledai, tapi menunggangi keledai itu dalam posisi yang terbalik. Kayak ini nih. Zhang Guoliao juga membawa yugu yang berbentuk bambu dan 2 tongkat penabuh. Saat Zhang Guoliao ini pergi ke suatu tempat, keledai yang dia tunggangi itu dia sulap menjadi gambaran yang bisa dilipat lalu dimasukkan ke kantong. Zhang Guoliao meninggal pada tahun 746 Masehi. Tapi beberapa waktu kemudian muridnya itu membuka makamnya Zhang Guoliao, itu jenazahnya tidak ada. Dewa yang kelima adalah He Xianku. He Xianku ini satu-satunya dewa wanita di 8 dewa. He Xianku juga hidup di dinasti Tang dan hobinya itu bertapa. Saat He Xianku itu berusia 14 tahun, ada roh yang mendatangi He Xianku. Dia nyuruh He Xianku itu menggerus mika dan minum mika itu. Setelah minum mika itu, He Xianku itu tubuhnya itu jadi ringan dan dia bisa lompat dari satu pucuk gunung ke pucuk gunung lainnya untuk mengambil buah. Buahnya untuk apa? Untuk dimakan oleh ibunya. Sedangkan dia sendiri sudah tidak memerlukan makanan. Lah ini nggak enak ya guys ya. Enaknya bisa makan terus tapi nggak gemuk-gemuk. Dewa yang keenam adalah Lan Cai He. Lan Cai He ini masih muda banget. Dia itu satu-satunya dewa yang asal usulnya nggak jelas, kelaminnya juga nggak jelas, kadang cewek, kadang cowok. Dia itu membawa keranjang yang penuh bunga, makanya dia disebut juga dengan dewa pelindung penjual bunga. Tampilannya Lan Cai He itu kayak pemulung kumal. Dan pakai sepatu itu sebelahan, kakinya satunya dipakai sepatu, satunya enggak. Lan Cai He ini dia suka banget membawa kastanet bambu. Dia suka menjadikan musik dengan menepuk-nepukkan kastanet bambu dan menggertakkan kakinya. Jadi kayak gini guys. Terus dia nyanyi-nyanyi. Habis gitu dia kan dikasih banyak uang receh kan sama orang-orang yang lihat dan suka sama dia. Uang receh itu dia sambung ke benang atau tali membentuk suatu untaian. Saat Lan Cai He ini berjalan, otomatis koin-koin yang dia untai itu berjatuhan. Nah,
Tapi Lancaihe tidak memunguti koin itu. Koin itu dipunguti oleh pengemis-pengemis. Ada suatu hari Lancaihe itu ketemu dengan Li Tiekwai. Nah, itu sejenis tuh kan orangnya. Kemudian Li Tiekwai ini mengajari Lancaihe ilmu kedewaan hingga Lancaihe pun menjadi satu dari 8 dewa. Dewa yang ketujuh adalah Han Xiangzhi. Han Xiangzhi dia itu sastrawan yang hidup di dinasti Tang. Sejak kecil Han Xiangzhi itu sudah menunjukkan kepiawaiannya. Dia mampu membuat bunga peoni itu mekar selama beberapa hari di awal musim salju. Han Xiangzhi juga disebut sebagai dewa pelindung peramal. Dia sering digambarkan membawa seruling. Han Xiangzhi ini berguru ilmu kedewaan kepada Liu Dongbin. Pada suatu hari, Liu Dongbin ini membawa Han Xiangzhi naik ke puncak pohon persib ajaib. Nah, di situ Han Xiangzhi itu jatuh dan Han Xiangzhi menjadi dewa. Kisah cinta Han Xiangzhi ini juga salah satu legenda yang populer di Tiongkok. Kisah cintanya Han Xiangzhi dengan gadis naga. Dewa yang ke-8 atau dewa terakhir adalah Cao Guozhu. Dia itu dewa pelindung seniman. Cao Guozhu itu keturunan dari Guo Bin di dinasti Song. Dan adiknya Cao Guozhu itu permaisuri Cao. Permaisuri dari kaisar saat itu, yaitu Kaisar Rencong. Jadi Cao Guozhu itu orang kerajaan guys, dia ningrat. Cao Guozhu juga bekerja di pemerintahan bersama adik kandungnya Cao Jingzhi. Tapi Cao Jingzhi ini orangnya itu nggak baik guys. Dia itu korupsi dan sering menyalahgunakan kekuasaan. Pada suatu hari ketahuan kalau Cao Jingzhi ini dia sering melakukan korupsi dan tindakan-tindakan yang tidak baik dan merugikan negara. Hingga Cao Guozhu itu juga merasa malu dan mengundurkan diri menjadi pejabat. Dia memutuskan untuk bertapa. Disitulah dia didatangi oleh Zhong Lijuan dan Liu Dongbin. Zhong Lijuan dan Liu Dongbin ini mengajarkan Cao Guozhu itu ilmu-ilmu kedewaan hingga Cao Guozhu pun lulus seleksi menjadi dewa. Cao Guozhu itu sering digambarkan sebagai pejabat yang memegang tablet giok dan alat musik semacam kastanet. 8 dewa ini itu juga pernah serialnya itu masuk ke Indonesia di tahun 98-an. Dan serial 8 dewa yang terkenal itu ceritanya saat dia mengarungi lautan. Di Provinsi Sangtung, Kota Penglai, itu sampai ada patungnya 8 dewa itu gede banget, bukan cuman terkenal di Tiongkok saja, bahkan di Singapura pun di Haw Par Villa itu ada diorama 8 dewa saat melawan Raja Naga dari Laut Timur. Sampai di sini dulu penjelasannya Intan tentang 8 dewa, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.